Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabarnya kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu ya. Video kali ini Kevin dapat dari idenya dari viewers ya, yaitu tentang sebuah luka di masa lalu dari seseorang yang mungkin hadir di tengah-tengah kehidupan kamu. Tapi Kevin akan rombak sedikit temanya, yaitu dengan luka di masa lalu yang mempengaruhi kondisi emosional di masa sekarang. Jadi, seseorang yang mungkin hadir di dalam perjalanan kisah kamu, kita akan kulik lagi masa lalunya dia itu seperti apa, sehingga apakah masa lalunya dia itu mempengaruhi emosionalnya dia terhadap masa sekarang, sehingga kamu merasa bahwa ini kayaknya orangnya belum bisa healing deh, kayaknya masih ada energinya seseorang deh. Nah, kita akan bedah bersama-sama tentang energi seseorang di luar sana yang mungkin notabene adalah kekasih kamu, atau mungkin juga simpenan kamu, atau mungkin juga orang yang lagi deket sama kamu. Energinya campur aduk di sini. Nanti kita akan lihat secara general seperti apa dan dari segi zodiak seperti apa. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya buat teman-teman semua untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Oke, langsung saja para sahabat kebahagiaan, Kevin cek untuk energinya dia. Temanya adalah luka dia di masa lalu yang mempengaruhi kondisi emosionalnya di masa sekarang. Oke, kita lihat energinya dia untuk saat ini. Ini adalah energinya dia. Dan yang di bawah adalah bagaimana dengan emosionalnya dia. Untuk emosionalnya dia. Oke, kita cek untuk energinya dia. Oke, kita ngomong-ngomong soal energi masa lalu dari seseorang yang sedang kalian bayangkan di sini, atau dia, energinya memang dia di sini tuh lagi capek banget. Dia lagi capek banget, dia lagi lelah banget dalam kondisi pikirannya dia ya, terutama dari segi pikiran. Di sini ada kartu 4 pedang, ada kartu Ace of Sword, dan ada kartu 10 tongkat. Lalu di sini ada kartu Emperor. Ini menceritakan bahwa kondisinya dia untuk saat ini, dia itu lagi lelah, banyak sekali pikiran dan pengen banget healing. Karena apa? Masalah-masalah yang datang pada dia ini terus-terusan datang, dan ini ada kaitannya juga dari masa lalu, bahwa orang yang sedang kamu pikirkan di sini, dia itu berusaha untuk bisa menjernihkan pikirannya dulu sebelum terhubung kepada kamu. Makanya ada indikasi bahwa dia itu diem sama kamu, dia itu kayak nggak respect sama kamu di sini. Karena apa? Dia itu lagi bermasalah. Secara energi di sini, dia itu memang lagi bermasalah. Bisa sahabat kebahagiaan lihat ya, kartunya di sini 4 pedang. 4 pedang di sini adalah ada sosok yang beristirahat di sini, sedang tidur di kasur ya di sini ya. Ini artinya memang dia sangat lelah dengan kehidupannya dia sangat lelah dengan pikiran-pikirannya dia. Kalau boleh dibilang ya, dia itu bisa mengalami rasa tingkat stres yang tinggi. Tapi dia berusaha untuk mengendalikan itu semua dan menguasai rasa sedih dia dan pikirannya dia. Apakah ini pikiran yang dia ciptakan di dalam diri dia ini berkaitan dengan orang lain atau tidak? Ada. Ini pikirannya berkaitan dengan orang lain, atau mungkin juga masalah-masalah yang menimpa hidup dia, terutama dari beban-beban hidup dia. Apakah dia lagi kesulitan uang, atau mungkin juga dia lagi kesulitan pekerjaan, ada di dalam ranahnya ini. Dan dia sebisa mungkin untuk bisa mengendalikan diri dia sendiri. Terkadang efeknya itu ke para sahabat kebahagiaan, bahwa kamu merasa bahwa dia kayak orang yang temperamental banget sama aku. Terkadang dia kasar, terkadang dia lembut, terkadang dia melankolis dan butuh banget diperhatikan, atau butuh banget sisi lembut dari kalian semua di sini. Emperor tentang pengendalian diri dia, terutama dari segi ambisi. Ada hal yang membuat dia ini belum bisa menyelesaikan masalah utamanya dia, sehingga energi di masa lalu ini akan terbawa kepada kehidupan dia di masa sekarang. Terkait dari segi pikiran, ini adalah pikiran awal dia bahwa
Dia belum menyelesaikan satupun masalahnya dia di masa lalu, sehingga energinya memang terbawa sampai saat ini. Hal inilah yang membuat karakternya dia ini sedikit berubah. Padahal mungkin kamu tahu bahwa dia adalah tipe orang yang seperti ini. Kok sekarang dia sedikit berbeda ya? Apa ada hal yang dia sembunyikan? Mungkin kamu melihat dia adalah tipe orang yang sanguis. Dia bisa menyelesaikan masalahnya di balik layar, tapi terkadang dia termakan oleh masalahnya dia sendiri. Atau mungkin juga dia adalah tipe orang yang koleris, di mana di saat dia ngedapetin masalah, dia berusaha mati-matian untuk menyelesaikan masalah itu, walaupun ada sedikit peperangan dan kamu kecipretan dari masalahnya dia. Kamu kena istilahnya itu apa ya, abu hangatnya gitu loh. Kalau dia lagi ada masalah apapun, kamu sering kecipretan di situ. Padahal kamu nggak tahu loh, kok aku jadi kena semprot itu. Karena beban pikirannya dia itu lagi banyak. Bisa sahabat kebahagiaan lihat ya, kartu 10 tongkat di sini. Ada seorang sosok yang mengangkat 10 tongkat di sini dan dia merasa keberatan dan lelah di sini. Artinya apa? Sebenarnya dia butuh support sih. Dia butuh support untuk bisa menyelesaikan masalahnya dia. Karena Kevin lihatnya ya tentang masalahnya dia, tentang luka hati dia mungkin di sini, ini mempengaruhi sekali energi di masa sekarang. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan kamu adalah orang terbaiknya dia, kamu adalah orang terpercayanya dia, maka langkah baiknya beri bantuan. Sosok The Emperor di sini memang agak sedikit egois ya. Dia kayak nggak mau nerima bantuan dari sahabat kebahagiaan, nggak terbuka secara menyeluruh. Tapi sebenarnya dia tuh kelelahan. Nah, sisi keegoisannya dia inilah yang membuat dia ini kewalahan sendiri. Ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin? Di sini ada 4 pedang. 4 pedang ini masuk ke ranahnya Libra ya, sahabat kebahagiaan. Ada juga Aries di sini. Lalu di sini ada elemen udara. Ini sering banget miscommunication ya. Elemen udara. Dia tuh pengennya kayak gini, maksudnya dia tuh kayak gini, tapi ke energi sahabat kebahagiaan itu lain. Jadi sering bentrok. Dan dia adalah Gemini, Libra, juga Aquarius. Ini 2 indikasi ini paling kuat adalah elemen udara. Jadi yang bermasalah banget tentang luka di masa lalu, permasalahan-permasalahan di masa lalu, ini hadirnya paling kuat ini elemen udara, Gemini, Libra, dan juga Aquarius. Lalu di sini ada 10 tongkat. Nah, walaupun dia merasa berat, walaupun dia merasa lelah, kesulitan di sini, tapi dia berupaya untuk bisa menyelamatkan diri dia sendiri. Meskipun terlihat egois, kayak nggak mau dibantuin dan lain sebagainya, tapi sebenarnya diri dia itu pengen buat terbuka sama kamu untuk bisa ditolong. Siapakah dia? Dia adalah Sagittarius. Dan kalau misalkan kamu adalah orang terbaiknya dia, maka langkah baiknya berilah dia bantuan. Karena luka dia di masa lalu ini membuat dia ini gak berdaya dalam menjalani kehidupan di masa sekarang. Ini berkaitan kalau misalkan dia dulu pernah dikhianati, dia pernah dikecewakan oleh orang lain di masa lalu, maka untuk di masa sekarang dia itu sulit sekali menerima seseorang, atau bahkan dia sulit sekali mempercayai sahabat kebahagiaan. Dia adalah Sagittarius. Oke, bagaimana secara emosional kondisinya si dia untuk saat ini ya? Secara emosional, wah, secara emosional ya sahabat kebahagiaan, ini sama. Ini 10 tongkat dan ini 9 tongkat, 9 10. Ini bercerita tentang sebuah perjalanan di mana di saat dia mendapatkan sebuah luka yang sangat banyak, dia kewalahan di sini. Kondisi emosionalnya dia ini memang sangat terluka. Di setelan kartu RWS, tapi ini Kevin pakainya Raham Tarot ya. Kalau di setelan RWS 9 tongkat itu ada sosoknya itu terluka, badannya itu terluka dan kepalanya itu diikat gitu ya, diikat dan dibalut. Ini sama, energinya juga sama. Kondisi emosionalnya dia itu lagi luka banget. Dia lagi luka banget dan butuh healing. Kalau misalkan kamu atau sahabat kebahagiaan ini nambahin masalah kepada dia, ini justru kamu beneran akan diblokir. Kamu beneran akan diblokir dan dia akses untuk bisa ngebuka komunikasi sama kamu ini lama. Karena apa? Orang ini adalah tipe orang yang kalau ada masalah apa-apa tuh dimasukin ke hati dan dia selalu bergelut. Masalahnya itu selalu bergelut di pikiran, nggak bisa dikeluarin, nggak bisa diselesaikan. Dan Kevin melihat ya bahwa secara emosional 9 tongkat ini, kalau misalkan kondisinya dia nggak bisa survive di sini, maka dia mudah sekali putus cinta.
patah hati, putus cinta, dan ngerasa kayak nggak percaya lagi sama seseorang di sini. Dan hal ini memang cukup rumit dan cukup panjang ya, karena Kevin melihat dia bukan tipe orang yang mudah sekali untuk bisa melupakan seseorang di masa lalu. Banyak sekali kenangan-kenangan yang dihadirkan, dan terkadang kalau sahabat kebahagiaan ini selalu mengungkit masa lalunya dia di sini, maka dia akan semakin banyak pikiran dan justru merubah emosionalnya. Dia tuh nggak lagi perhatian sama para sahabat kebahagiaan. Apakah masa lalunya dia sangat berarti untuk hidup dia? Jawabannya adalah iya. Masa lalunya dia ini memang sangat berarti ya. Dan luka inilah yang membuat dia itu sulit membuka diri atau sulit menjadi diri dia sendiri terhadap para sahabat kebahagiaan di sini. Mungkin kamu berada di samping dia, tapi kamu merasa berada di dekat orang lain. Aku tahu kamu adalah kekasihku, tapi seakan-akan kamu tuh seperti orang lain. Apakah kamu masih ingat masa lalu kamu di sini? Apakah kamu belum sembuh dari masa lalu kamu? Kamu selalu bertanya-tanya seperti itu, dan energinya dia di sini, ini dia juga secara emosional. Dia itu kayak menunggu sebuah harapan dari masa lalunya dia. Dia nunggu harapan dan dia nunggu ada timbal balik dari dia, tanggapan dari orang di masa lalunya dia. Dan kondisinya, orang yang sedang kamu pikirkan di sini, dia lagi nungguin loh. Nungguin orang di masa lalu buat bisa menyelesaikan masalahnya. Apakah ini masalah terkait dari sebuah janji yang belum ditepati, atau dari sebuah harapan yang belum bisa diciptakan di sini? Ada indikasi di situ bahwa orang yang sedang kamu pikirkan di sini, masa lalunya ini nggak bagus dan dia butuh diselamatkan dan juga healing. Kalau misalkan sosok para sahabat kebahagiaan di sini adalah sosok yang bisa mengerti tentang dia, maka ubahlah dia untuk bisa sembuh di sini. Efeknya memang untuk saat ini dia terlihat dingin sih. Kalau misalkan pasangan kamu atau dia ini terlihat dingin dan dia terlihat berbeda, bukan seperti dia yang sesungguhnya, maka indikasinya dia memiliki luka di masa lalu. Dan luka di masa lalu ini sulit sekali bisa disembuhkan oleh diri dia sendiri. Oke, ada zodiak apa saja yang muncul dari emosional ini? Ada 9 tongkat, ini masih sama. 9 tongkat ini paling berat ya. Masalahnya ada di Sagittarius, dia yang bersodiak Sagittarius ya, para sahabat kebahagiaan. Zodiak yang Kevin bacakan di sini adalah zodiaknya dia. Lalu di sini ada kartu 6 Pentacle. Kartu 6 Pentacle ini masuk ke ranahnya Taurus. Taurus juga hadir di sini ya. Dan kita akan cek lagi ada energi zodiak apa saja yang muncul di pembacaannya Kevin terkait dari luka di masa lalu. Luka di masa lalu dia yang mempengaruhi kondisi emosionalnya dia di masa sekarang. Oke. Ada energi apa? Kevin rapikan dulu. Wah. Oke, tuh kan dia masih terkoneksi di masa lalunya dia. Jadi energi dia saat ini, kisah dia itu kayak masih mengharapkan loh. Orang yang sedang kamu pikirkan, dia masih mengharapkan di masa lalunya dia. Jadi hubungannya mungkin bersembunyi-sembunyi antara dia dengan kekasihnya dia di masa lalu, atau orang yang pernah hadir di masa lalunya dia. Sehingga kamu merasa hubungan kamu ini kayak digantungkan. Ini efeknya tuh ke para sahabat kebahagiaan. Ada kartu 8 tongkat ya. 8 tongkat ini bercerita tentang sebuah kisah yang tidak memiliki sebuah ujung, di mana kisah ini mencari sebuah kesempurnaan. Walaupun dia merasa lelah, tapi dia terus-terusan untuk mencari itu semua. Ada energi Two of Cup tentang energi feminim dan maskulin. Artinya ada dua sosok ya, bisa sahabat kebahagiaan lihat. Ada 2 sosok di sini yang berbagi cangkir. Artinya orang yang sedang kamu pikirkan di sini, dia masih terngiang-ngiang dan merindukan orang di masa lalu. Apakah ini sebuah kesalahan? Ini sebenarnya bukan sebuah kesalahan ya. Kita balik lagi kepada diri kita sendiri bahwa mungkin selama ini kita juga masih mengingat orang di masa lalu kita. Dia pun sama, dia juga mengingat orang di masa lalunya dia. Karena apa? Masalahnya dia belum kelar. Hatinya dia, perasaannya dia tuh belum bisa lepas, belum bisa menyelesaikan ini semua. Jadi para sahabat kebahagiaan, jangan menilai dari sisi negatifnya dulu,
kita telaah lagi. Kalau misalnya kamu cinta banget sama dia, maka selesaikan. Bantu dia untuk menyelesaikan masalahnya dia. Jadilah orang yang lebih bijaksana dalam menghadapi situasi seperti ini. Kalau misalnya kamu terlalu cemburu, kamu terlalu menggebu-gebu, kamu terlalu marah, emosi kepada dia, ini justru akan banyak menambah beban pikirannya dia. Karena apa? Beban pikirannya dia di awal ini aja sudah berat. Kalau misalnya kamu nambah lagi beban pikiran, ujung-ujungnya kamu benar-benar diblokir loh. Kalau enggak, kamu benar-benar diputusin. Bukan berarti bahwa dia selalu mengingat masa lalunya dia, tapi bagaimana cara dia untuk bisa lepas dari itu semua. Seseorang itu punya caranya sendiri untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Jangan terlalu menuntut, tapi berilah arahan. Kalau misalkan arahannya dia tidak bisa, maka bantu dia, support dia. Jangan terlalu memaksakan diri ya, sahabat kebahagiaan. Lalu ini terkait luka di masa lalunya dia yang mempengaruhi kondisi emosionalnya dia di masa sekarang. Memang secara gairah, secara ketertarikan, justru dia itu masih ada kemelekatan, terutama dari segi ketertarikan. Mungkin orang di masa lalunya dia itu orang yang sangat berarti dalam hidupnya, sehingga dia seolah-olah kayak mengimajinasikan bahwa sosoknya dia itu lebih baik daripada kamu. Mungkin kamu merasa bahwa tidak adil, tapi inilah yang dia pikirkan, bahwa dia memikirkan sosoknya dia itu gak tergantikan. Ada kartu Connect of One tentang sebuah gairah, ketertarikannya dia memang kepada orang di masa lalunya. Zodiak yang hadir di pembacaan Kevin di sini ada kartu 8 tongkat. Ini masih sama ya. Ternyata Sagittarius, dia yang berzodiak Sagittarius, memang ranahnya itu sulit sekali melupakan seseorang di masa lalu. Atau mungkin juga tema yang Kevin sampaikan di sini ini justru kebalik ke energinya sahabat kebahagiaan di sini. Ada Sagittarius hadir lagi, berarti ada 3 ya, 8, 9, 10. Ini adalah Sagittarius urut ya, dekan 1, dekan 2 ke dekan ketiga, berarti full Sagittarius. Lalu Two of Cup, ini masuk ke ranahnya Cancer. Wah, kalau Cancer ya, ngomongin soal Cancer itu punya memori pikiran dan perasaannya itu penuh banget. Mungkin slotnya itu kalau bisa diukur berapa ribu tera mungkin ya, bukan giga lagi ukurannya. Karena Cancer itu memiliki perasaan yang sangat luas. Dia itu segala sesuatunya itu masukin ke perasaan ke hati. Jadi yang berkaitan dari masa lalu dia pasti akan selalu ingat. Dan bahkan dendam atau benci itu masih selalu ingat. Makanya jangan pernah memberikan kenangan buruk kepada Cancer, karena Cancer akan mengingat itu semua. Dan terkadang Cancer juga menuntut tentang masa lalu yang tidak baik. Kalau misalkan masa lalu kamu bahagia dengan Cancer, maka Cancer akan memberikan effort baik untuk kamu, dan dia mungkin akan bisa berterima kasih. Oke, terima kasih kamu telah memberikan masa-masa indah bersamaku, dan hal ini yang membuat aku ini lebih semangat lagi dan mengerti tentang diriku di sini. Oke, Cancer hadir di sini. Dan juga ada kartu Kesatria Tongkat ya. Kesatria Tongkat ini selalu membawa sebuah ambisi, selalu membawa sebuah semangat dan juga daya tarik yang cukup kuat ya. Terkadang kamu bingung dengan seseorang yang mungkin bawaannya ini kayak terburu-buru ya. Kalau bahasa Thailandnya itu adalah kedagar-dagar ya. Dia terlalu terburu-buru dalam menjalin sebuah hubungan, dan terkadang kesannya tuh kayak maksa, atau istilahnya tuh kedagar-dagar ya. Kevin lihat dia ini ada di ranahnya yang sama. Ini masih sama. Ini masalahnya tuh paling banyak itu sama. Dia adalah Sagittarius, tapi Sagittariusnya dekan 1, dekan 2. Dekan satunya Sagittarius itu adalah tanggal 23 November sampai tanggal 2 Desember. Lalu dekan keduanya adalah Desember tanggal 3 sampai dengan tanggal 12 Desember. Dan ada energinya Scorpio, tapi Scorpionya dekan akhir, tanggal 12 sampai tanggal 22 November, dan Scorpio penuh ya. Nah, ini zodiak yang Kevin lihat sepertinya dia pengen banget buru-buru nyelesain masalah dia di masa lalu, tapi terkadang sifat buru-burunya dia ini bikin dia keserang sendiri. Oke, ini beberapa zodiak yang energi di masa lalunya ini cukup kuat, yang mempengaruhi emosionalnya dia terhadap kamu. Dan Kevin pengen tahu, secara emosional apakah ada kaitannya juga dengan diri kamu, lalu ke kamunya itu bagaimana ya? Oke, Kevin cek dulu. Ini adalah energi kamu yang terkoneksi dengan dia. Bagaimana kamu yang terkoneksi dengan dia? Wow, tuh kan kamu yang jadi sasaran.
Kartunya di sini 10 pedang loh. Kamu yang jadi sasaran dan kamu terima aja. Apapun yang dia utarakan, apapun yang dia lampiaskan, itu ke kamu ngarahnya ke kamu dan kamu jadi sasaran di sini. Ya kamu terima aja di sini. Jadi kamu bingung, ini sebenarnya orang ngapain sih? Kok aku yang diomelin? Kok sikap dia jadi kayak gini sih? Kamu tuh maunya apa? Nah, ada istilahnya seperti itu dari para sahabat kebahagiaan yang nggak ngerti dari sikapnya dia. Tapi nggak ngertinya di sini bukan berarti kamu pekok ya. Ini karena dia ini orangnya nggak jujur sehingga ngebuat kamu yang jadi kambing hitam, kamu yang disalahkan di sini. Padahal dia sebenarnya tuh pengen banget nyalahin orang di masa lalunya dia, tapi karena dia nggak terkoneksi kepada orang di masa lalunya dia, maka ngarahnya ke kamu. Dan terkadang dia minta maaf, habis dia marahin kamu, berantem sama kamu, dia minta maaf sendiri. Sayang, maaf ya, aku gini, aku terlalu berlebihan dan lain sebagainya. Ada. Ini mengindikasi bahwa dia sebenarnya bermasalah dari kisah masa lalunya. Dan di dalam kartu tarot 10 pedang ini bisa mengindikasi tentang sebuah pengkhianatan. Berhati-hati buat para sahabat kebahagiaan yang mungkin emosionalnya dia ini terlalu berlebihan dan kamu tidak bisa mengendalikan diri dan kamu tidak bisa mengimbangi itu semua, maka akan ada sebuah pengkhianatan. Tapi kalau misalkan kamu bisa ngimbangin dia di sini, nasib buruk tentang pengkhianatan itu tidak akan terjadi. Dan mungkin kamu bisa membantu dia dengan cara menyelamatkan diri dia. Bahwa selama ini orang yang sedang kamu pikirkan atau dia itu terlalu banyak mengkhianati diri dia sendiri. Dia pengen sembuh, dia pengen jalanin hidup normalnya dia sama kamu, tapi masih ada energi masa lalu. Luka dia di masa lalu memang sangat menyakitkan. Karena apa? Karena masih ada harapan di dalam diri dia terhadap orang ini, orang yang di masa lalu dia. Efeknya lagi ke kamu, ada kartu judgment tentang sebuah penilaian. Ini hati-hati juga loh. Ini hati-hati juga. Kalau misalkan dia itu terlalu nyalahin kamu, ini jadi karmanya dia. Karena apa? Sebenarnya karmanya dia itu harus dia selesaikan sama orang di masa lalunya dia. Kalau misalkan dia terus-terusan nyalahin kamu, ini dia dapat karma loh. Karmanya langsung dibayar tunai sama para sahabat kebahagiaan bahwa kamu pasti bakalan bingung dan kamu ngambil sebuah keputusan bahwa aku lelah, aku capek sama kondisi kamu di sini. Aku nggak ngerti lagi deh mau kamu apa. Mungkin aku tahu kamu masih terpatri dan kamu masih memikirkan masa lalu kamu. Kamu hidup di masa sekarang loh, bukan sama dia di masa lalu. Ini kaitannya dari karma dia. Ini akan dibalas dari kamu, dari bentuk keputusan kamu. Sebenarnya ya, orang yang sedang kamu pikirkan di sini, dia itu nggak mau ngelepasin kamu. Dia itu masih sayang sama kamu, tapi dia lagi bermasalah sama diri dia. Kalau misalkan kamu ngambil sebuah keputusan di sini untuk memutuskan hubungan sama dia, wah dia tuh sedih banget. Masalahnya dia tuh semakin runyam. Oke, kita cek lagi. Ada energi apa lagi? Wah, banyak banget kartu yang bernomor 10 di sini ya. Tuh kan? Ini efeknya ke kamu ya. Yang kayak kartu Raham Tarot ini efeknya ke kamu. Ada kartu 10 tongkat, kamu juga ngalamin hal yang sama. Kamu juga ngalamin hal sama. Ini entahlah ya, hubungan kamu sama dia itu kayak ngalamin momen di mana kalau dia lagi sakit, kamu yang sakit. Kalau dia lagi bahagia, kamu yang bahagia. Ini juga sama. Di saat emosionalnya dia tuh nggak bagus, kamu juga ngerasain yang sama. Sehingga kalau ketemu terkadang nih jadi berantem, moodnya nggak bagus, suasananya jadi nggak bagus. Apakah kalian ini sama dia ini ada twin flame? Ada. Kalau misalnya kalian twin flame ini masuk, atau justru kamu sama dia ini memiliki sebuah koneksi ikatan batin yang sangat kuat. Karena Kevin niatnya sama. Atau justru pembacaannya Kevin ini justru ini adalah masalah para sahabat kebahagiaan. Kebalik. Karena apa? Ada dua energi yang saling sambung dan masalahnya sama. Apakah yang Kevin bacakan di sini ini adalah masalah sahabat kebahagiaan dan masalah ini juga terkait juga dari energinya si dia. Jadi sama-sama memiliki kisah perjalanan yang sama. Lalu di sini ada kartu Knight of Cup ya. Tentang perasaan kamu. Kamu itu setia. Kamu itu tulus sama dia. Kamu itu sayang banget sama dia dan kamu mengerti kondisi emosionalnya dia. Dan ada support system dari diri kamu bahwa
Aku akan membawa kamu untuk merubah masa lalu kamu ini menjadi kita. Masa lalu kamu sudah, dan kita ciptakan momen ini menjadi kita. Bukan ada lagi kata dia, mereka. Mereka itu orang lain. Mereka itu sebagian kisah yang sudah dilewati. Kamu memiliki semangat di sini untuk bisa membangun itu semua, bahwa hubungan aku sama kamu ini harus diperbaiki. Zodiak yang paling kuat di sini Kevin lihat ada ke kartu 10 pedang, dia adalah Gemini hadir. Lalu di sini ada Scorpio, ada ini Sagittarius. Wow. Peran utama di temanya Kevin itu Sagittarius ya, asli fix. Ini adalah kisahnya Sagittarius. Mungkin buat para sahabat kebahagiaan yang zodiaknya Sagittarius, kalian komen ya, karena paling banyak munculnya adalah Sagittarius. Ada Sagittarius hadir lagi. Lalu ada kartu Knight of Cup. Knight of Cup ini masuk ke ranahnya Pisces ya. Pisces paling kuat itu Pisces dekan pertama, dekan kedua, yaitu Februari tanggal 19 sampai akhir Februari, dan Maret tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Maret ya. Ada juga energinya Aquarius. Aquariusnya untuk dekan terakhir ya, itu Februari tanggal 9 sampai dengan Februari tanggal 18 ini hadir untuk Aquariusnya. Dan energi yang berelemen air, sebenarnya kalian itu bisa diselamatkan ya. Walaupun pembacaan Kevin yang kemarin tentang energi masa lalu, luka dan lain sebagainya, itu kondisi sekarang tuh elemen air tuh lagi nggak bagus. Tapi untuk tema yang kali ini, elemen air ini masih bisa menyimbangi. Lain halnya untuk mereka yang berzodiak api ya, terutama Sagittarius, bahwa dia belum kelar dengan masa lalunya, dan masa lalunya dia nih terus-terusan ngikutin terus. Oke, poin utama, apakah dia masih sayang sama kamu atau enggak? Terkait luka dia di masa lalu, apakah dia masih sayang kamu atau enggak ya? Apakah dia masih sayang sama kamu atau tidak? Oke, kita cek. Wow, 1, oke, 2, 3. Apakah dia masih sayang sama kamu? Jawabannya udah pasti ya. Kartunya adalah Strength, 8 Cup, dan juga ada kartu 7 tongkat. Artinya gini, dia masih cinta dan dia masih sayang sama kamu, karena ada sisi kesabaran di sini. Kamu itu orangnya sabar, kamu ini bisa nerima dia apa adanya. Dan di saat dia lagi lelah gini, dia lagi renung sendiri, dia ingat kamu, dan oh iya ya, ternyata kamu itu sebenarnya orang yang setia. Kamu tuh orang yang mau nungguin dia, dan kamu tuh orang yang ngertiin dia di sini. Jadi para sahabat kebahagiaan, kamu adalah orang yang dia cintai, walaupun energinya dia itu masih mengingat masa lalu. 8 cup di dalam kartu tarot ini tentang sebuah penerimaan diri dan pengendalian diri dari energinya dia. Mungkin untuk perasaannya dia masih memikirkan orang di masa lalunya, tapi dia sudah membendung isi hati dia untuk menyematkan hatinya terhadap kamu. Walaupun dia terkadang nengok ke masa lalu 7 pedang, walaupun dia di saat maju dia tuh nengok ke masa lalunya dia, tapi itu hanya ranahnya kepikiran ya, bukan ke perasaan. Ini masuk ke ranah pikiran loh. Energi awal pedang, kartu sword ini energi pikiran, dan ini energi pikiran. Artinya apa? Dia hanya memikirkan masa lalunya dia, tapi dia secara hati dan perasaan dia sudah kecewa, dan dia nggak ada lagi cahaya cintanya terhadap orang di masa lalu. Artinya apa? Dia fix cinta sama kamu dan sayang sama kalian semua di sini. Zodiak yang paling kuat di sini adalah Leo. Ada Leo hadir di sini. Lalu ada kartu 7 pedang. Kartu 7 pedang ini masuk ke elemen udara dan dia adalah Aquarius ya. Aquarius hadir di sini, dan ada kartu 8 cup. 8 cup ini masuk ke ranahnya Pisces ya. Pisces dekan akhir, yaitu Pisces tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 28 Februari atau Februari akhir ini hadir di sini. Energinya memang beraneka ragam, tapi fix dari pembacaan Kevin yang peran utamanya yang lagi banyak bermasalah tentang masa lalu adalah dia yang berzodiak Sagittarius, atau mungkin ini energinya energi para sahabat kebahagiaan yang masih ingat luka di masa lalu. Paling kuat adalah Sagittarius. Walaupun Leo di sini masih ada, energinya Leo masih ada, dan juga Aries masih ada, tapi Aries dan Leo ini sudah bisa lepas dari ini. Mungkin ini adalah energi masa lalu yang udah kelar, atau orang di masa lalu yang udah kelar tapi masih ingat.
Oke, Kevin cek ada nama apa saja yang hadir di pembacaan Kevin sebagai penutup di sini. Untuk nama-nama yang hadir, dia ada siapa? Oke. Wow, ini kayaknya biji-bijiannya lagi pelit nih. Yang keluar sedikit. Oke. Namanya ada siapa? Ada huruf L-nya. Ada huruf L ya. Huruf L. Ada huruf D untuk delta. Ada huruf T untuk tango. Ada huruf M untuk mama. Lalu ada huruf W untuk woman. Ada huruf P untuk papa. Dan yang terakhir ada huruf X untuk X apa? Christmas ya. Oke. Mungkin ada orang yang nama hurufnya itu ada huruf X-nya ya. Atau X-nya ini adalah mantan. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan dari Kevin, dan Kevin mohon maaf sekali jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Maksud Kevin di sini adalah untuk menghibur para sahabat kebahagiaan dan kita cek-cek energi seseorang di masa lalu. Apapun yang Kevin sampaikan di sini tujuannya untuk memotivasi para sahabat kebahagiaan untuk lebih mencintai diri sendiri dan terus mencari sebuah kebahagiaan yang kalian cari. Mungkin seperti itu aja, dan buat para sahabat kebahagiaan yang pengen banget personal reading sama Kevin, kalian boleh menghubungi Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.